Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau berbagi sharing tentang review tanaman hias. Jadi 9 jenis tanaman hias yang biasa ada di halaman rumah kita. Dan baru-baru ini memang sedang digandrungi ya, halaman rumah menjadi lebih asri, baik dari mulai selebriti, artis, dan ibu-ibu rumah tangga suka sekali mengoleksi tanaman-tanaman hias. Nah, tanaman hias ini untuk teman-teman yang pemula atau baru pengen tahu, bisa melihat video ini sampai selesai. Saya akan mereview daun-daun apa saja, tanaman apa saja yang lagi hits, dan kita bisa kupas satu persatu ya. Rangka new normal seperti ini memang mengoleksi tanaman hias itu menjadi salah satu rasa bahagia tersendiri, karena kita kalau bahagia imun kita akan meningkat ya. Jadi ini salah satu hobi yang sehat dan bisa disesuaikan dengan kantong pribadi, dan ini mulai dari harganya 10.000 ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, ini bukan hobi yang mahal. Kita bisa dapatkan dengan berbelanja di marketplace dengan nilai-nilai yang murah seperti 10.000 atau 15.000 seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan kantong masing-masing. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang ada di halaman ini, dan saya akan review 9 jenis tanaman hias yang ada di sini ya. Untuk tanaman yang pertama namanya Sansevieria atau disebut juga lidah mertua. Ini biasanya banyak sekali dijumpai di semua rumah yang sudah mengoleksi tanaman hias. Corak daunnya sangat khas, dia panjang ke atas seperti itu, bisa sampai 20 cm, dan setiap lekukannya membuat dia semakin menarik. Bentuk daunnya panjang dan tajam, itu sangat unik sekali dan hampir semua rumah ada ya. Ini cocok banget ditaruh, diletakkan di pojok-pojok kamar mandi, di dapur, di ruang tengah, atau di halaman seperti ini. Dan ini juga saya murah, waktu belinya hanya Rp10.000, dapat 2 batang seperti ini, dan ini sedang ada tunasnya ya. Jadi sudah beberapa hari di sini, sekitar 2 minggu baru bertunas. Dan untuk teman-teman yang baru pemula pengen punya tanaman hias, itu bisa dimulai dengan memiliki lidah mertua seperti itu. Untuk jenis tanaman yang kedua adalah Monstera. Itu berasal dari bahasa Latin motrus, artinya abnormal. Jadi abnormal berasal dari Meksiko atau hutan tropis di Amerika. Monstera ini saya ada dua jenis seperti ini. Ini unik sekali, ada lubang-lubangnya. Dan di Indonesia yang berlubang-lubang seperti ini daunnya disebut janda bolong. Entah kenapa disebutnya janda bolong ya, padahal namanya cantik, Monstera obliqua. Dan untuk jenisnya banyak sekali, ada sekitar 50 jenis, dan ini hanya ada 2 di sini yang berkarakter daun bolong, itu Monstera obliqua. Saya beli waktu itu 10.000, dapat 2 daun seperti ini, dan ini udah berkali-kali tumbuh daun di sini ya. Jadi murah sekali, 10.000 dapat 2 daun, dan saya beli 2. Jadi beberapa daun bisa dipecah. Dan ini yang kedua jenisnya Monstera jari, Philodendron jari. Dan ini juga baru keluar, baru lahir si daunnya yang kecil, warnanya masih muda, dan ini sangat cantik sekali untuk ditaruh di dalam ruangan atau di luar ruangan.
Untuk penanamannya juga sangat mudah, hanya dengan media tanam sekam, dan bisa dijemur atau bisa disiram 1 hari 1 kali, airnya sedikit saja. Ketiga, kaladium atau disebut juga keladi di Indonesia. Ini bahasa Latin juga, kaladium, diambil dari Amerika asalnya, dan jenisnya banyak sekali ya. Ini tanaman yang sangat mudah ditanam dan cukup kena sinar matahari aja, dan bentuknya khasnya itu lebar, jadi berbentuk love seperti itu, ada berbagai warna dan tangkainya panjang. Di sini saya ada 3 jenis. Ada keladi keris yang seperti ini, dia bentuk daunnya kecil, tangkainya juga kecil, imut-imut sekali, dan corak daun warnanya di dalam itu cantik sekali, pink. Ini keladi keris. Dan untuk yang sering ditemukan itu seperti di sampingnya, keladi red star. Keladi red star ini tengahnya ada pink-pinknya, terus bercorak putih-putih seperti ini ya. Ini jenisnya keladi red star, dan daunnya itu dia seperti love. Ini sebenarnya dulu kelompok talas ya, kelompok talas yang suka kita jumpai di jalanan. Teman-teman dulu sering sekali lihat di jalanan. Sekarang dia sudah hits, setiap rumah biasanya ada keladinya. Dan ini ada yang sedang kecil, dan dia akan tumbuh besar dan sangat cantik untuk menambah koleksi teman-teman di rumah ya. Ada satu jenis lagi, bentuknya seperti daun keladi juga, tapi saya di sini belum menemukan namanya. Ini juga unik, ada warna putihnya di tengahnya. Dia jenis keladi karena bentuk daunnya love ya, love. Dan ini juga mudah ditanam dan sudah mulai ada tunas baru. Selanjutnya nomor 4, ini kelas Aglonema. Aglonema berasal dari benua Asia, sudah tersebar di beberapa benua Asia, dan di Indonesia seringnya disebut dengan Sri Rejeki. Tanaman Sri Rejeki ini biasanya ada di setiap rumah karena terlalu umum. Ini di sini kita punya Aglonema red cochin. Jadi warna tengahnya itu pink, salur-salur hijaunya. Dia itu ciri khasnya adalah daunnya itu bervariasi, ada yang meruncing, ada yang tumpul, dan ini sedang ada tunas baru, manis sekali. Dan warnanya itu dia tersebar pink-pink hijau seperti ini ya. Dan yang kedua, yang sampingnya warna hijau ini namanya Aglonema butterfly. Jadi tulangannya yang tengah itu warnanya pink, tapi tulangan kanan kirinya seperti sirip ikan itu pink muda dan hampir ke putih ya, banyak bercak-bercak putih dan hijau seperti itu, dan menambah cantik variasi daunnya. Dan ini bisa diletakkan di tempat yang bercahaya atau teduh. Biasanya dulu habitat aslinya itu di hutan ya, dan sekarang sudah ada di rumah-rumah teman-teman semua. Itu ada Roeo discolor, dikenal juga daun Adam Hawa. Di sini warnanya ungu ya, biasa ada di pekarangan rumah teman-teman yang sudah mulai menanam. Ini juga salah satu yang mudah sekali tumbuh. Daunnya panjang seperti pedang dan berasal dari Meksiko juga. Biasanya dimanfaatkan untuk tanaman hias atau obat-obatan seperti obat mimisan. Dan ini sumber antibiotik, antioksidan ya. Jadi sangat bagus untuk menambah koleksi teman-teman. Dan biasanya ini ada bunganya kecil warna merah, tapi ini sedang belum tumbuh. Dan Adam Hawa ini sangat cocok bila ingin ditaruh di pot gantung, karena dia bisa menjalar turun menjuntai seperti itu, atau bisa juga dengan pot seperti ini ya. Selanjutnya yang keenam, ada tanaman Tradescantia zebrina. Ini dari Meksiko asalnya. Tanaman ini daunnya sangat cantik. Dia identik dengan tanaman gantung yang coraknya berwarna ungu. Ini aslinya keungu-unguan garis tengahnya. Jadi antara ungu, silver, dan hijau.
Daunnya sangat cantik kombinasinya dan mudah ditancapkan di tanah media tanam. Itu dia cepat menjalar, dan ini juga cocok untuk pakai pot gantung seperti ini ya. Jadi dia bisa merambat turun, menjuntai ke bawah seperti itu, dan sangat cantik dilihatnya, dia mekar banyak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau taruh di halaman seperti ini juga cocok juga. Dan jangan lupa jika digantung ini bisa dipasang di paku di sini. Untuk menambah koleksi ini juga sangat cantik. Untuk jenis yang ketujuh, Portucella, berasal dari Afrika dan Amerika Selatan. Ini disebut juga dengan krokot ya di Indonesia. Warnanya cantik-cantik banget, dan ini daunnya kecil-kecil. Dia kalau belum tumbuh bunga itu di bawah jam 7 pagi, ini masih belum mekar karena ini masih sebelum jam 8, dan bunganya cantik banget. Nah, ini mulai jam 8 sudah mulai mekar seperti ini. Itu dia akan berbunga sepanjang hari sampai asar biasanya, dan itu mekarnya cantik banget. Warna-warnanya ada ungu, ada putih, orange, kuning, merah, bunga-bunganya. Jadi ini tanaman yang cocok banget ditanam oleh teman-teman yang pemula ya. Yang kedelapan ada Chlorophytum comosum. Ini disebut juga lili Paris. Lili Paris itu kombinasi daunnya panjang-panjang, warnanya hijau putih, seperti rumput ya, panjang-panjang ke bawah, terurai cantik. Dan cocok juga ini ditaruh di pot yang gantung, karena dia akan menjuntai mirip rumput tapi ke bawah gitu menjuntai, dan mudah sekali ditanam. Ini cocok untuk ditaruh di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi tanaman ini bisa sampai 10-40 cm. Dan manfaatnya sangat banyak. Itu bisa juga untuk dijadikan pembersih udara. Makanya banyak sekali para teman-teman yang kolektor tanaman memiliki tanaman ini, dan cocok untuk para pemula juga ya. Selamat mencoba. Jenis yang terakhir itu kaktus. Dan kaktus ini biasanya tumbuh di wilayah kering di benua Amerika, dan banyak sekali jenisnya, bisa 1750 jenis, dan populer di Indonesia. Ini kecil-kecil ya, bisa dipajang di meja. Dan di rumah ini kebetulan ada 3 jenis yang ada di sini. Kebetulan ini namanya kaktus segitiga. Cirinya kaktus segitiga itu, ini dari atas itu seperti segitiga, durinya sangat tajam. Ini segitiga kalau di atas tuh, dan durinya sangat tajam, jadi sangat berbahaya jika dipegang. Ini tajam sekali. Dia tumbuh ke atas menjulang tinggi, bisa sampai beberapa meter ya, dan bisa menggendut ya perutnya. Dan ini lucu banget untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi. Dan untuk jenis yang lain, saya ada di sini kaktus gepeng, atau sering juga disebut kaktus centong. Di sini ukurannya tipis, dia itu kecil ya, cocok untuk ditaruh di meja. Ada apa namanya ini, titik-titik putih seperti itu, tunas-tunas kecil, tapi ini tidak dipegang halus, tidak berbahaya. Dan ini lucu banget untuk ditaruh di meja. Dan yang ketiga ini ada jenis Pincushion. Jadi dia bentuknya berduri halus, bulat menjuntai gitu, dan berkoloni. Dan ini halus banget durinya, jadi tidak menyakiti, jadi halus, berbulu halus, dan dia tinggi menjulang. Badannya agak kurus, jadi kira-kira kalau udah 15 cm
dia pasti akan rubuh gitu ya, karena badannya kecil-kecil seperti jari kelingking. Dan ini bulat, berdurinya eksotik banget. Dia sukanya berkoloni-koloni, dan ini kalau dipegang halus ya. Dia seperti berduri tapi tidak berduri. Jadi dia hanya eksotik daunnya saja. Seperti itu untuk kelas kaktus, dan semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman untuk yang ingin punya tanaman atau yang sudah punya dan belum tahu namanya. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.